Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Para jamaah Masjid Nurul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Al-Adabul Mufrad dengan tema pengadilan prasurga. Tema ini para jamaah kita ambil sebagai keterangan atau sebagai penjelasan bahwasanya ahli surga ada yang masuk surga tanpa hisab. Jadi tanpa ada hisab, tanpa ada penghalang apapun, langsung masuk surga tanpa hisab. Dan semoga kita termasuk di antaranya ya. Tapi ubur rampenya ujiannya juga lumayan gitu ya. Ya, artinya kalau kita minta pada Allah ya akan dikasih oleh Allah ya. Ada juga yang masih dihisab, karena selama hidupnya ada masalah-masalah yang belum terselesaikan di dunia. Nah, nanti juga ada yang namanya karantina, pengkarantinaan ahli surga sebelum masuk surga. Pengkarantinaan ini para jamaah artinya mereka pasti masuk surga, tapi tidak langsung. Masih ditahan di suatu tempat yang namanya al-muqantoroh, penahanan sementara, di mana al-muqantoroh itu seperti atau sebagai sebuah pembatas antara surga dengan neraka. Ada pembatas. Ya, pembatas itulah ya, dia bukan surga, bukan neraka. Nah, di pembatas inilah nanti selain yang masuk surga tanpa hisab, insya Allah itu akan ditahan sementara ketika ada masalah dengan orang lain ketika di dunia yang sama-sama masuk surga. Ya, seperti misalnya pernah melakukan sesuatu kepadanya, maka nanti di sana ada yang namanya at-taqassu. Ya, at-taqassu artinya saling mengkisos. Makanya hati-hati dalam pergaulan para jamaah. Ya, manakala kita misalnya nyentuh atau apalagi mencubit atau lagi mencewer atau nyepa atau ngaplok ya, atau misalnya make hak orang lain. Bahkan para jamaah saya sendiri ketakutan tentang anak-anak saya karena saya sering jewer anak-anak saya. Tapi kalau sama-sama masuk surga, nanti di mukontoro itu ya dijewer gitu, pernah jewer orang, dijewer orang gitu ya. Tapi tidak ada kisah siksa di sana. Misalnya kesakitan atau apa tidak ada. Cuman ya pernah nyepak, pernah ngaplok gitu aja. Sampai kepada hewan-hewan. Sampai kepada hewan-hewan yang nanti pernah nyeruduk, nanti akan diseruduk seperti itu dia yang namanya penahanan sementara ini. Setelah itu mereka jadi debu. Nah, gitu. Adapun manusia masih akan berlanjut setelah itu masuk surga. Hanya saja kalau sudah sampai di al-muqantoroh ini sudah pasti masuk surga. Ini namanya kalau bahasa kita sekarang pengkarantinaan. Ya, tentunya para jamaah apabila ya, intinya begini loh. Urusan akhirat nanti kemudahannya atau beratnya tergantung kapan? Sekarang. Ya, tergantung sekarang. Kalau sekarang
yang apalah amaliyah kita yang banyak itu yang baik-baik, taat, istiqomah, kemudian dalam hal kebaikan-kebaikan, maka nanti di akhirat ringan, tidak ada sesuatu yang memberatkan. Nah, sebaliknya ketika kita di dunia sekarang ini, kalau bahasa Jawanya apa ya? Kakean pola. Kakean pola ini apa bahasa lain? Macem-macem gitu loh. Kerjanya juga serabutan, banyak orang, banyak hal, banyak macam. Kemudian ngomongnya juga dalam banyak hal. Tingkah polanya dalam banyak hal begitu ya. Ya mungkin nanti di akhirat juga akan sedikit berat ya. Karena nanti mesti akan diminta apa? Pertanggung jawaban ya. Makanya memang sekarang lah ya, saya sering mengatakan urusan akhirat itu settingannya kapan? Sekarang. Settingannya sekarang. Nah nek wis kadung napa nih, kalau sudah kadung banyak ulah sebelum ini, banyak dosa, banyak ini. Bagaimana para jamaah penetralannya? Padahal kita masih hidup. Dengan banyak bertobat dan istighfar, dan ditambah lagi para jamaah, di samping bertobat, memohon ampun kepada Allah, ditambah lagi dengan suka-suka memaafkan siapa saja. Suka-suka memaafkan orang lain, sambil juga sering-sering sedekah. Karena amal-amal seperti ini akan mengurangi, akan menekan keberatan kita, ya. Akan meringankan kita. Sebab dosa-dosanya akan dikikis sehingga menjadi mungkin bisa menjadi hilang. Nah, dengan demikian di akhirat nanti kita akan ringan, ya. Nah, sekarang usaha kita para jamaah adalah bagaimana nanti memasuki dunia akhirat dalam keadaan ringan, tanpa berat dari dosa. Ya. Karena manusia masuk surga kenapa? Karena ringan dari dosa. Manusia masuk neraka karena apa? Karena berat dari dosa. Ini penting. Masuk surga pasti karena ringan dari dosa. Masuk neraka pasti karena diberati oleh dosa, sehingga tidak bisa naik. Ya, orang yang namanya beban berat cenderung naik atau cenderung turun? Cenderung turun itu namanya berat. Ketika pemberat diri kita itu dosa, maka neraka tempatnya. Ketika ringan dari dosa, ya, bahkan dosanya lebih kecil daripada kebaikannya, pasti surga, ya, pasti surga. Baik, mari kita baca hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Musaddad wa Ishaq, dan Ishaq qala berkata haddatsana Mu'adzun, telah bercerita kepada kami Mu'adz. Qala berkata Mu'adz haddatsani abi, telah bercerita kepadaku ayahku. An Qatadah, dari Qatadah. An Abil Mutawakkil An-Naji, dari Abil Mutawakkil An-Naji. An Abi Sa'idin, dari Abi Sa'id. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza khalasa al-mu'minuna, apabila nanti orang-orang beriman itu selamat minan nari, dari neraka, hubisu biqantaratin, mereka nanti akan ditahan sementara di sebuah tempat pembatas yang namanya qantoroh, bainal jannati wan nar, yang terletak antara surga dan neraka. Jadi bagaikan sebuah pemisah, ya, penyekat surga dan neraka. Lalu apa yang terjadi di qantoroh ini? Fayataqassuna madzalima bainahum fid dunya. Lalu mereka akan saling mengkisos. Saling mengkisos kalau bahasa kita apa para jemaah?
Saling balas membalas. Itu namanya kisos. Apa yang dikisoskan? Yaitu madzalima bainahum fid dunya. Kezaliman-kezaliman yang terjadi di antara mereka di dunia. Nah, di sini para jamaah. Lalu hatta idza nukku wa hudzibu, sehingga tatkala sudah bersih, free sudah, udzina lahum bidukhulil jannati, maka diizinkan bagi mereka masuk surga. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang diri Muhammad berada di tangannya, kata Rasulullah, la ahaduhum bimanzilihi, sungguh salah seorang di antara mereka dengan kedudukannya, adallu minhu fid dunya, udillu minhu fid dunya, aku lebih mengenalinya daripada tempatnya di dunia. Qala Syekh Al-Albani sahihun, hadis ini hadis sahih. Mari kita kenang hadis ini para jamaah. Inilah hadis tentang yang mengkisahkan tentang penahanan orang-orang yang beriman pra surga. Ya, pengadilan pra surga. Kok demikian ya para jamaah? Karena memang masuk surga itu para jamaah harus free, bersih total. Jadi manusia itu kapan masuk surga? Setelah bersih. Makanya manusia itu proses. Ada kalanya dibersihkan oleh Allah sejak dari dunia ini. Ya, apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah jadikan dirinya bersih di dunia ini. Sampai tatkala mati sudah dalam keadaan free. Nah, ini ketika Allah mencintai seorang hamba. Makanya di dalam agama kita mendapatkan keterangan tentang bahwasanya bagi orang-orang yang beriman, sakit itu juga merupakan pengampun dosa. Sakit, pusing, gatel-gatel, encok, apalagi para jemaah, gula naik, apalagi, kolesterol naik, nyut-nyuten atau apa. Bagi orang yang beriman, itu pengampun dosa. Sampai di antara pengampun dosa Allah di dunia, mungkin seseorang pernah melakukan sesuatu yang besar, suatu perbuatan yang besar, tapi karena dia memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, maka Allah tetap balas di dunia, tapi ringan. Ya, dulu pernah membunuh, pernah membegal, pernah apalah begitu ya. Tahu-tahu oleh Allah dibalas dengan kebentur tembok, keluar darah, ya, dikasih perban, sudah selesai. Padahal itu balasan dari perbuatan yang besar. Mungkin apabila di dunia, mungkin dibalas yang sama di dunia. Besar balasannya, hukumannya juga besar. Misalnya apa? Dulu pernah membunuh orang. Nah, sekarang misalnya ketabrak truk misalnya. Nah, ini kan sama-sama mati. Sama-sama keluar darah. Mungkin. Tapi itu bentuk pengampunan. Ada kalanya perbuatan zalim yang besar tapi dihukum oleh Allah dengan sesuatu yang kecil. Mungkin dengan doa kita, dengan istighfar kita. Sehingga hukuman itu menjadi kecil. Dan itu semuanya urusan siapa? Urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi para jamaah, itulah hikmah al-iman billah. Hikmahnya beriman kepada Allah, di mana orang-orang yang beriman kebanyakan dosa-dosanya diselesaikan di mana? Di dunia. Sedikit sekali orang yang beriman dosanya sampai dibawa ke akhirat. Kecuali barangkali yang memang sudah pengampunan yang ada itu sudah sulit diampuni gitu. Karena ada dosa itu yang diampuni oleh amal ibadah kita, ada dosa itu yang tidak bisa diampuni oleh sekedar ibadah kita.
kecuali harus taubatan nasuha. Ya. Demikian itulah dosa. Ada dosa para jamaah yang saking mungkin Allah menilai saking besarnya sampai dosa ini tidak diampuni di dunia. Kalau begitu akhirnya dibawa kemana? Ke akhirat sudah pasti. Makanya para jamaah ketika menimbang-nimbang seperti ini, maka saya sendiri bisa mengambil kesimpulan bahwasanya orang yang beriman yang sampai masuk neraka itu karena dosa yang sangat berat, dosa yang sangat berat. Kalau tidak, maka ibadah kita kepada Allah, kemudian taubat kita, istighfar kita, amal soleh kita, saling menolong orang lain, ngucapin salam, menolong orang mengarahkan ke tempat tujuan, memberi nasihat dan lain sebagainya, sudah merupakan pengampun dosa. Itu bagi orang yang beriman. Makanya saya sering di majelis-majelis taklim saya para jamaah, sering saya katakan, mari kita berusaha dengan sekuat tenaga agar kalau ada dosa-dosa yang yang membebani kita, mari kita berjuang agar dosa itu jangan sampai ke akhirat nanti. Kita berusaha agar dosa yang menimpa kita tidak sampai terbawa sampai akhirat. Karena kalau sampai terbawa kepada akhirat para jamaah sangat sangat berbahaya. Kalau sampai dosa-dosa itu sampai terbawa ke akhirat nanti para jamaah, sungguh merugilah kita. Sungguh merugilah kita. Iya. Memang kalau kita masih punya amalan kebaikan yang lebih besar daripada dosa kita, maka Allah akan masukkan surga. Nah, makanya dari sini para jamaah, kita juga jangan lupa perbanyak amal soleh. Ya, perbanyak amal soleh. Fastabiqul khairat. Amal soleh itu manfaatnya untuk apa? Manfaatnya di samping mengampuni dosa-dosa manfaatnya adalah kalaupun nanti ada dosa yang sampai dibawa ke akhirat, ternyata amal soleh kita lebih banyak dari dosa yang terbawa ke akhirat, maka mendingan. Karena dikatakan bahwasanya nanti yang masuk ke al-muqantoroh ini diantaranya para jamaah, yaitu orang yang antara dosa dan kebaikannya sama, 50%, 50%. Tapi ketika selisih sedikit, misalnya 51 kebaikannya, 49 dosanya, maka masuk surga langsung. Atau sebaliknya, 51 dosanya, 49 kebaikannya, maka masuk neraka, entah sehari, entah sebulan, wallahu alam. Yang jelas, ketika kebaikannya lebih banyak, maka surga. Ketika kejelekannya lebih banyak, naudzubillah, maka neraka. Nah, ini masalahnya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Maka saran saya, diri saya dan mari semua para jamaah, pertama, berusahalah perbanyak tobat. Perbanyak bertobat, perbanyak amal soleh, dengan harapan tidak ada dosa yang terbawa sampai akhirat. Kenapa para jamaah? Karena ketika sampai ke akhirat nanti masih bermasalah gitu loh. Masih bermasalah. Timbangannya pun rumit gitu loh. Kan begitu ya? Serumit dosa yang ada. Tapi ketika sudah banyak terampuni di dunia, ya, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar, perbanyak bertobat, maka kita berharap mungkin sudah dihapus seluruhnya. Atau ada tapi tidak sebanding dengan kebaikan yang ada. Makanya disitulah para jamaah, hikmah daripada memperbanyak amal soleh itu di situ. Agar nanti mempermudah jalannya kita dalam proses pengadilan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi nanti seperti itu, ada yang namanya al-muqantoroh, al-qantoroh ya, bukan al-muqantoroh, atau al-qantoroh. Penahanan sementara antara surga dan neraka. Yang saya sebut tadi prasurga, ya, prasurga. Yataqassuna, saling mengkisos. Ya, jenengan pernah seumur hidup pernah nempeleng siapa? Misalnya adik misalnya ya, dulu-dulu kan begitu, adiknya diceplesin di apa misalnya, sama-sama mau masuk surga gitu loh. Maka ketika kita pernah nyeples adik kita, nanti kita di counter itu oleh adik kita diceples gitu loh. Itu namanya saling apa? Saling membalas. Tapi tidak ada cerita kesakitan di sana. Nah, ini proses yang dibuat oleh Allah agar masuk surga itu free. Semua ahli surga para jamaah free. Ya, yang tanpa noda. Begitu masih ada noda, maka masih ada penahanan. Seperti siapa? Seperti para orang-orang yang dikeluarkan dari neraka. Setiap orang yang dikeluarkan dari neraka tidak langsung masuk surga para jemaah. Tidak langsung masuk surga. Di sana masih ada penahanan-penahanan seperti berupa dimandikan dulu di air hayat, ya kan? Di sungai hayat, sungai kehidupan. Ya, sehingga kemudian hilanglah apa bekas-bekas penahanannya, ya. Bahkan nanti ada cerita orang-orang ahli neraka mau dimasukkan ke surga, tapi di sini masih ada cap mantan narapidana. Itu kalau bahasa kita singkatannya apa? Mantan napi begitu. Jadi masih ada tulisan mantan narapidana. Nah, mereka kemudian merasa malu dengan saudara-saudaranya yang di surga sehingga minta dihapus. Jadi nanti tidak langsung masuk surga para jemaah. Ada yang begitu sampai di halaman surga, saking nikmatnya tidur pulas. Berapa tahun? Wallahu ta'ala alam, bisa juta-juta tahun. Bisa ratusan juta tahun. Ya, tapi bagi mereka sebentar saja. Itulah masa penahanan. Masa penahanan. Makanya ada kisah orang yang terakhir keluar dari neraka dan kemudian dimasukkan ke surga. Dalam kisahnya, di dalam tafsir Ibnu Katsir dikisahkan bahwasanya orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka. Berapa juta tahun kira-kira ya? Wallah, kalau terakhir itu kira-kira ya jutaan wes sudah. Tapi sebelum memang waktunya keluar, dia tidak diingat dengan Tuhan. Tidak ingat Tuhan. Nah, begitu sudah waktunya dikeluarkan, baru ingat Tuhan. Ya Tuhanku, api neraka telah membakar hangus seluruh tubuhku, tulang-tulangku remuk, hancur, dan begitu seterusnya. Au kama qala. Lantas kemudian oleh Allah dikeluarkanlah dari neraka. Hanya saja tidak langsung. Begitu dikeluarkan para jamaah, Allah perlihatkan dengan pohon yang sangat rindang dan buahnya sangat lebat, yang di bawahnya ada sungai yang mengalir dengan deras, airnya bersih, menunjukkan bahwa air itu nikmat. Lantas orang itu mengatakan, ya Tuhanku, letakkan aku di bawah pohon itu, aku akan makan dari buah-buahannya, aku akan minum dari sumber mata airnya. Lalu apa kata Allah, wahai anak Adam, apakah setelah itu engkau tidak minta apapun? Nah, saking semangatnya sampai bersumpah, demi engkau sebagai Tuhanku, aku tidak akan minta apapun setelah itu. Ya, nanti jenengan bisa lihat ya gimana watak manusia ya. Watak manusia kalau enak itu seperti apa kan gitu. Akhirnya diletakkanlah di situ. Makan dari buah-buahan tadi sepuas-puasnya, minum. Sampai kapan? Sampai setelah sudah waktunya dipindah ke pos berikutnya, ternyata belum langsung masuk surga para jemaah. Masih ada penahanan-penahanan. Itu kenapa? Karena belum free tadi. Belum bersih total. Tapi sudah tidak dimuat di neraka gitu loh. Sudah keluar dia. Tinggal sekarang pembersihan. Lalu oleh Allah diperlihatkan dengan pohon yang berikutnya yang lebih bagus, lebih lebat buahnya, lebih menarik rasanya. Dan
sumber mata air yang lebih jernih dari yang pertama. Maka dia pun mengatakan, ya Tuhanku, letakkan aku di bawah pohon itu. Aku akan makan dari buah-buahannya dan aku akan minum dari sumber mata airnya. Lalu oleh Allah dikritik, wahai anak Adam, bukankah kamu baru saja, kata Allah, padahal wallahu ta'ala alam berapa tahun, berapa puluh tahun, berapa ratus tahun di situ, wallahu ta'ala alam. Ya, karena urusan tahun kalau sudah urusan akhirat para jemaah, jangan disangka 24 jam seperti kita. Itu. Lalu apa yang terjadi? Bukankah baru saja kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan minta apapun setelah itu? Lah kemudian bersumpah lagi saking semangatnya, demi Engkau sebagai Tuhanku, aku tidak akan minta apapun setelah itu. Nah inilah watak manusia, betul gak kira-kira? Kelihatan kan, sampai di akhirat nanti kelihatan. Punya satu kepingin kepingin dua, sudah punya dua kepingin tiga dan begitu. Memang jatahnya 4 kok. Mampu gak kira-kira? Nah ini para jamaah, akhirnya apa yang terjadi? Maka oleh Allah diletakkan di pohon yang kedua itu. Makan, minum, sepuas-puasnya di situ. Berapa lama? Wallahu ta'ala alam. Sampai setelah bersih, sudah waktunya dimasukkan ke surga. Nah disinilah, barulah Allah perdengarkan dengan nyanyian-nyanyian surga yang merdu. Maka dia pun mengatakan, ya Tuhanku, masukkan aku ke dalam surga. Maka dikritik lagi oleh Allah, wahai anak Adam, bukankah kamu baru saja mengatakan tidak akan minta apapun? Lalu saking semangatnya dia pun mengatakan, iya, aku tidak akan minta apapun setelah itu. Maka Allah katakan, maukah kamu aku beri surga seluas langit dan bumi? Wallahi para jemaah, surganya satu orang itu nanti luasnya seberapa? Arduha ka ardis samawati wal ard. Seluas langit dan bumi, itulah surganya satu orang saja. Berarti kalau kita masuk surga, istri kita masuk surga, berapa berarti? 2 kali lipatnya. Selebar langit dan bumi ini. Seperti rumah kita, kekuasaan kita seperti itu. Lah ini, maukah kamu aku beri surga seluas langit dan bumi? Nah para jamaah, dia merasa dihina oleh Tuhan. Ya bagaimana tidak, mungkin perasaannya di dunia saja itu loh, rumahnya mungkin 5 mal berapa gitu kan. Lah ini kok seluas langit dan bumi gitu loh. Makanya dia buru-buru mengatakan, ya Tuhanku, apa Engkau menghina aku? Lalu apa kata Allah? Tidak wahai hambaku, tapi karena aku bisa, bahkan bagimu seluas itu lagi, bahkan kamu seluas itu lagi, bahkan kamu seluas itu lagi. Artinya sampai 3 kali. Seluas bumi dan langit dan bumi 3 kali lipat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, lebih dari itu, lebih dari itu. Akhirnya apa para jamaah? Dimasukkanlah dia ke dalam surga. Kenapa? Setelah selesai masa penahanan-penahanan tadi. Lalu di surga dia hanya diberi oleh Allah 2 orang istri dari bidadari. 2 orang istri saja. Lantas bidadari itu mengatakan, wahai Tuhan, bersyukurlah kepada Allah yang telah menjadikan kami sebagai istri Tuhan. Lalu apa dia saking bangganya? Sungguh aku di surga ini yang paling luas surganya. Padahal dia yang paling terakhir. Lah yang paling terakhir saja seperti itu para jemaah. Bagaimana dengan yang awal-awal? Lah di sini, ya kira-kira kita daftar yang mana ini kira? Ya? Pokoknya nanti yang ada sangkut paut dengan orang lain yang sama-sama masuk surga, nanti akan ada yang namanya saling mengkisos. Ya, memang tidak ada keterangan bahwa di sana merasa kesakitan, tidak ada. Ini orang ini sudah pasti apa? Masuk surga. Ya, cuman bagaimanapun juga ini juga bisa menjadi hikmah bagi kita para jamaah. Hendaknya di dunia ini kita berusaha menyedikitkan masalah para jamaah. Di dunia ini mari bagaimana kita bisa mencapai banyak kegiatan tapi sedikit masalah.
Ini bagaimana caranya? Insya Allah bisa kita atur begitu ya. Kerjanya semangat, programnya banyak, tapi semuanya selesai dengan baik, kan lumayan. Betul gak kira-kira ini? Ini yang saya maksud tadi. Programnya banyak, bisnisnya Masya Allah. Melibatkan banyak orang, iya, tapi semuanya jalan lancar. Ibarat misalnya bisnis. Para pegawai yang masuk di situ lancar. Pekerjaannya juga lancar, upahnya juga lancar, gak ada kendala. Gak ada semacam sabotase, gak ada semacam semena-mena, gak ada. Semuanya berjalan lancar, banyak tapi aman. Nah, ini juga proses mempermudah urusan mana? Urusan akhirat. Kan ada orang itu banyak kegiatan, banyak masalah. Ya, banyak masalah sehingga akhirnya ada di demo oleh karyawannya. Kenapa? Karena upahnya nggak tuntas misalnya, atau upahnya ada yang dikurangi misalnya, ada yang dizalimi dan lain sebagainya. Sehingga nanti walaupun masuk surga tapi prosesnya masih lama. Yang namanya hisab para jamaah, manusia nanti ada yang hisabnya hisaban yasira. Hisabnya ringan sekali. Ringan. Ya cuma gimana sholat kamu, Ridwan? Alhamdulillah ya Allah, beres ya Allah. Malaikat kanan dan kiri ditanya karena mereka yang menemani kita. Gimana malaikat, bener nggak beres ini? Ya Allah, beres ya Allah sholatnya. Masya Allah, surga langsung. Kan begitu nanti. Ada yang Masya Allah masih dihisab. Sampai ada hadis yang menyatakan antara orang kaya yang beriman, yang sama-sama masuk surga, dengan orang miskin yang beriman yang juga akan masuk surga, hisabnya selisih 500 tahun. 500 tahun kira-kira sedikit atau banyak ya? Masya Allah ya. Ya. Itu orang kaya dan orang miskin yang sama-sama beriman, sama-sama masuk surga, selisih 500 tahun. Wajar nggak ini? Wajar. Kenapa? Orang kaya banyak masalah, betul nggak kira-kira? Ceknya, ininya, betul? Ini kerjasama dengan ini, kerjasama dengan itu. Barang-barang yang belum dimasukkan ke dalam nota. Wah, banyak hal para jamaah. Sedangkan orang miskin, apanya yang mau ditanya? Halo? Paling-paling dulu pernah minjam sepedanya tetangganya, yang pedalnya rusak, sudah diganti nggak pedalnya? Iya sudah ya Allah. Diganti yang lebih baik nggak? Iya, saya belikan yang paling mahal ya Allah pedalnya. Selesai, orang miskin. Ya, tapi juga di sana nanti ada kisah di mana orang kaya lebih dahulu masuk surga daripada yang lain. Ada terobosan-terobosan banyak para jamaah. Nanti di surga itu ada banyak terobosan. Ada ceritanya orang miskin lebih dulu dari orang kaya, ada juga orang kaya lebih dulu dari siapapun. Nah, seperti itu. Ya, yang penting fastabiqul khairat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu orang yang terakhir tadi para jamaah, dia diletakkan di neraka yang paling bawah. Nah, sebagaimana di dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwasanya neraka itu surga itu terdiri dari 100 tingkatan, 100 tingkat. Jadi surga itu cuma satu para jamaah, sebagaimana neraka juga cuma satu, yaitu neraka jahanam. Lalu kemudian kalau di sekolah-sekolah dulu kita dapat pelajaran apa para jamaah? Surga ada berapa? Halo? Ada berapa? Ada 7, neraka juga ada 7, kan begitu ya? Nah itu kan seakan-akan surga 1 di sini, surga 2-nya di sana, surga 3-nya di, kan seakan-akan begitu toh? Neraka juga begitu, neraka 1, neraka 2, neraka 3, neraka 4, begitu. Ternyata tidak para jamaah. Tidak seperti itu. Surga itu satu. Tapi kenikmatannya sebutannya macam-macam. Ya. Jenis nikmatnya macam-macam. Sebagaimana di neraka juga begitu. Jenis siksaannya macam-macam. Ada siksa itu dengan kobaran bara api. Ada siksa itu bukan kobaran bara api, tapi dingin sekian ribu derajat Celcius.
Begitu kena dingin itu justru tubuhnya mereteli begitu ya. Ususnya jadi terputus-putus karenanya. Nah kan begitu. Makanya ada yang namanya hutoma, ada namanya hamiyah. Hamiyah itu artinya api yang panas begitu. Lazo, menyala-nyala. Nah, itu hanya sebutan-sebutan bagi jenis-jenis siksaan yang ada di neraka. Sebagaimana nama-nama surga, Aden, ada surga Naim, itu jenis-jenis kenikmatan yang ada. Makanya di surga nanti ada pintu-pintu. Ya, ada pintu-pintu. Di antara manusia nanti ada yang cuma mampu masuk satu pintu saja. Ya, ada yang bisa masuk 2 pintu, yang lain nggak bisa masuk. Kenapa? Itulah amal yang dibawa dari dunia, sehingga hanya mampu 2 pintu aja yang dimasukin. Ada nanti manusia itu bisa memasuki seluruh pintu-pintu yang ada. Dan itu Abu Bakar telah mendahuluinya. Ketika Rasulullah bersabda hal itu, ternyata Abu Bakar mengajukan pertanyaan, apa kata Rasulullah? Anta minhum, engkau termasuk di antara mereka. Jadi Abu Bakar masih hidup, orangnya sudah mendapatkan kabar gembira bahwa nanti di surga akan bisa memasuki seluruh pintu-pintu. Kalau jamaah Nurul Huda, kira-kira sudah ada informasi belum? Pak Ali mana Pak Ali? Gak hadir ya. Kita sudah ada yang dapat informasi belum? Belum ya kan? Karena Rasulullah sudah tidak ada. Ketika Rasulullah sudah tidak ada para jamaah, dan ketika Rasulullah masih ada, masih mungkin seseorang in antum surga. Masih mungkin seorang dia di neraka, masih mungkin. Ketika Rasulullah sudah masih hidup. Tapi ketika Rasulullah sudah tidak ada seperti kita sekarang, jaminan seperti itu kita tidak bisa. Bahwasanya si fulan pasti surga, bisa? Nggak bisa. Contoh misalnya, wah Sunan Ampel tuh pasti surga. Kita nggak bisa berkata seperti itu. Yang bisa kita katakan adalah, ya karena Sunan Ampel itu seorang yang soleh, para dai yang mendakwakan Islam di masa itu, semoga saja masuk surga. Tapi menetapkan bahwa pasti nggak bisa kita. Misalnya siapa saja kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita, siapapun, kita nggak bisa memastikan. Untuk sekarang tidak ada jaminan. Hanya saja siapapun kalau sampai mati ternyata dalam keadaan istiqomah dan terus menerus berhubungan dengan Allah, terus menerus mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, maka amalnya sendiri yang akan menjadi jaminan ya para jamaah. Jadi kalau nanti kita mendekati kematian, ya, ketika seseorang mendekati kematian para jamaah, siapa yang tahu kondisinya para jamaah? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ketika manusia itu dalam keadaan sakit parah itu ya, yang 1 menit lagi meninggal, saat itu yang ngerti kondisinya siapa para jamaah? Dia sendiri. Saya yakin para jamaah kita, mudah-mudahan kita memang termasuk, ketika saat-saat seperti itu, detik-detik kematian, semoga kita termasuk di antara yang husnul khotimah. Dan saya yakin dia pun merasakan akan datangnya kebaikan itu. Begitu juga orang yang memang akan masuk neraka, saat itu pula dia sudah takut sudah. Tanda-tanda alam mungkin juga sudah menakutkan, betul lah kira-kira. Itu rahasia Allah itu, yang tidak diperlihatkan kepada siapapun. Terutama ketika malaikat maut datang para jamaah. Saat kritis, 1 menit lagi mati. Ternyata malaikat maut yang datang sopan, Masya Allah. Sopan, ngucapin salam lagi. Assalamualaikum. Kita jawab waalaikumsalam. Lalu dia mengatakan, aku adalah Rasul utusan Tuhan kamu. Wallahi para jamaah, sopan. Dan menarik roh kita pun juga dengan sopan. Saat itu kita merasakan sebuah apa para jamaah? Akan merasakan sebuah keselamatan. Ini gak menakutkan ini. Gak menakutkan, malah malaikat yang datang sopan. Malah kemudian, nah saat itulah kita tahu
Kita tahu bahwa kita akan selamat, sudah. Begitu ditarik, kemudian alhamdulillah melihat sesuatu yang menunjukkan selamatnya. Maka ketika saat dimandikan atau apa para jamaah, dia merasakan enak. Sampai di kuburan merasakan enak. Kuburan, saya teruskan sedikit, kuburannya pun terasa luas, seluas mata memandang. Sudah, kalau sudah seperti fustu ana, bahagialah aku. Kan begitu nanti. Dia sendiri yang merasakan. Makanya sekarang perbanyaklah amal soleh. Sebaliknya ketika manusia itu celaka para jamaah, ketika manusia itu celaka, pada detik-detik kematian pun dia akan merasakan para jamaah. Dan mudah-mudahan kita terlindungi. Lebih-lebih ketika malaikat mau datang, datangnya saja sudah gak sopan sudah. Keras, bentak-bentak. Sampai kepada akhirnya karena keras, bentak-bentak, maka roh kita gak pede mau keluar. Ya kayak sembunyi gitu. Akhirnya apa? Ditarik dengan kasar. Sampai mengatakan, wahai roh yang najis, keluarlah kamu menuju kepada kemurkaan Tuhanmu. Ditarik dengan keras para kasar. Lantas ketika dibawa ke kuburan pun, sepanjang perjalanan dia teriak-teriak para jamaah. Yang didengarkan oleh semua makhluk yang ada kecuali manusia dan jin. Semua yang mendengarkan, wahai mau dibawa kemana ini? Celaka, mau dibawa kemana? Teriak-teriak para jamaah sepanjang perjalanan menuju ke alam kubur. Begitu di kuburan, orang yang nganter sudah pulang para jamaah, kuburannya sempit, maka menjadilah terjepit. Kemudian amalnya datang, menakutkan lagi. Dan dia mengatakan, aku adalah amal kamu selama di dunia, dan aku ditugaskan untuk menyiksa selama kamu di alam kubur. Wallahi para jamaah, inilah akhir daripada kehidupan. Maka para jamaah melalui mimbar ini, marilah kita berusaha semaksimal mungkin selamatkan diri kita. Kalaupun kita punya kemampuan, selamatkan keluarga kita. Terus siapa lagi? Anak-anak kita. Dan kemudian orang lain kita. Agar benar-benar husnul khotimah, lancar menuju ke kuburan, dan luas pula kuburannya dengan kenikmatan-kenikmatannya, dan nanti di akhirat hisabnya hisaban yasira, hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini mari kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.